sekilas tentang hukum internasional. Pernah kebayang gak sih, kok bisa negara dunia ini bisa hidup teratur, padahal kan gak ada pemerintah yang ngatur? Jawabannya, hukum internasional. Yuk kita bahas. Hukum internasional beda banget nih sama hukum lainnya. Kalau hukum di negara kita kayak KUHP atau undang-undang itu sifatnya top down. Ada negara, ada rakyat. Tapi hukum internasional itu sifatnya horizontal. Negara-negara itu posisinya setara, jadi nggak ada yang jadi bos. Keren kan? Dan yang menarik lagi, hukum internasional itu nggak punya polisi yang super powerful loh. Jadi, penegakannya tergantung pada trust dan kesepakatan antar negara. Kalau ada yang melanggar, efeknya gimana? Negara itu bisa dikucilkan. Ya, kalau anak hukum inter bilang sih, hukum internasional itu sifatnya soft law. Oh iya, hukum internasional juga sifatnya fleksibel banget. Dia bisa masuk ke semua aspek global, mulai dari perang, lingkungan, sampai hal kecil kayak perlindungan satwa langka. Beneran kayak lem perekat dunia. Jadi, hukum internasional itu beyond rules. Dia adalah cara dunia buat survive bareng-bareng. Kenapa sih negara harus patuh? Negara patuh karena ada prinsip pacta servanda. Perjanjian itu wajib dipenuhi. Reputasi internasional, kerjasama ekonomi, bantuan luar negeri, bahkan keamanan. Semua bisa terdampak kalau negara ngeyel dan melanggar komitmen internasionalnya. Tapi kok masih ada negara yang melanggar? Hukum internasional gak punya polisi dunia loh guys. Penegakannya mengandalkan mekanisme seperti sanksi, tekanan politik, embargo, mahkamah internasional, atau kerjasama antar negara. Jadi, kalau ada negara kuat yang melanggar, sering kali butuh waktu dan drama untuk ada konsekuensinya. Terus, seberapa penting sih hukum internasional? Nah, kita simak di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari semester 3 Nonrek. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional. Di sini kita akan membahas sedikit tentang peran hukum internasional di era sekarang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu peran hukum internasional di era sekarang. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, hukum internasional memiliki peran yang semakin penting dan mengatur hubungan antar negara serta aktor non-negara. Beberapa peran utamanya antara lain: yang pertama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hukum internasional menjadi dasar penyelesaian sengketa antar negara secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau peradilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional. Mengawali tahun 2026,
kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Di saat yang sama, tata kelola global yang dibentuk untuk mengelola krisis semakin kesulitan mengejar realita yang terjadi. Sejumlah negara kunci juga menarik diri dari tanggung jawab tata kelola dunia. Sejarah terulang kembali, yang kemudian menyebabkan banyak negara yang masuk ke dalam survival mode-nya masing-masing. Prinsip larangan penggunaan kekerasan juga menjadi pilar utama stabilitas global. Untuk selanjutnya yaitu melindungi hak asasi manusia atau bisa kita sebut sebagai HAM. Instrumen internasional seperti deklarasi dan konvensi hak asasi manusia mendorong negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar individu. Peran ini semakin penting di tengah isu pelanggaran HAM, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan. Untuk selanjutnya ada mengatur hubungan ekonomi dan perdagangan global. Hukum internasional mengatur perdagangan lintas negara, investasi asing, dan kerjasama ekonomi melalui perjanjian internasional. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam interaksi ekonomi global. Yang keempat ada pun yaitu menangani isu global bersama atau bisa kita sebut sebagai global issue. Di sini ada tantangan seperti perubahan iklim, pandemi, kejahatan internasional, terorisme, dan kejahatan cyber tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Hukum internasional tentunya menyediakan kerangka kerjasama global untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan hidup. Di sini ada perjanjian internasional tentang lingkungan berperan dalam mengendalikan pencemaran. Pencemaran melindungi keanekaragaman hayati dan menanggulangi perubahan iklim demi berkelanjutan generasi mendatang. Selanjutnya ada mengatur konflik bersenjata dan hukum humaniter. Di sini hukum humaniter internasional bertujuan untuk
melindungi warga sipil, dan membatasi cara serta alat perang, sehingga dampak kemanusiaan dari konflik dapat diminimalkan. Yaitu adapun selanjutnya memberikan kepastian dan keteraturan dalam hubungan internasional. Dengan adanya norma ini dan prinsip yang disepakati bersama, hukum internasional membantu menciptakan keteraturan, keadilan, dan prediktabilitas dalam interaksi antar negara. Nah, jadi untuk kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan adalah di era sekarang ini, hukum internasional tentunya tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal antar negara, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menghadapi tantangan global yang sangat kompleks. Efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama negara-negara dalam menegakkan dan menghormatinya. Namun, hukum internasional juga menghadapi tantangan seperti kedaulatan negara yang seringkali menjadi hambatan implementasi serta masalah penegakan hukum yang belum selalu efektif dan terkadang dianggap selektif. Meskipun demikian, adaptabilitasnya menunjukkan bahwa ia tetap relevan dan berperan penting dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik lagi. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Putri Septiani dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2432002 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih? Indonesia aman kalau Perang Dunia Ketiga pecah. Di tengah dunia yang makin panas, ketegangan militer di mana-mana, pertanyaan ini jadi makin sering muncul. Tapi kalau menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, kata aman itu sebenarnya relatif. Kalau aman diartikan karena Indonesia bukan sekutu Amerika atau Eropa, maka posisi kita memang relatif lebih aman karena menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Tapi masalahnya, kalau Perang Dunia Ketiga melibatkan senjata nuklir, tidak ada negara yang benar-benar aman, bahkan Indonesia sekalipun. Hikmahanto juga mengingatkan status non-blok bukan jaminan mutlak untuk terbebas dari dampak perang global. Salah satu titik rawan saat ini adalah konflik Greenland. Jika Amerika Serikat benar-benar melakukan serangan militer ke wilayah itu dan mengusir NATO serta Denmark, maka negara-negara Eropa hampir pasti akan melawan. Dan dari situlah Perang Dunia Ketiga bisa dimulai. Kesimpulannya, Indonesia mungkin tidak jadi target awal, tapi dalam perang global tidak ada tempat yang benar-benar aman. Harapan terbesarnya satu, Indonesia tetap berada di barisan negara-negara yang mendorong perdamaian. Karena hanya itu cara paling masuk akal untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Iya gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.